Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur, dan hanya kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, NIM 2151-286. Saya selaku pemimpin diskusi perwakilan dari kelompok 3. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yakni penelitian agama. Ya baik, adapun nama-nama yang akan membacakan materi pada diskusi kali ini yakni dari kelompok 3. Yang pertama Febriani, NIM 2151-291. Yang kedua Nur Fuadi, NIM 2151-20107. Yang ketiga Mutiara Ramadhani, NIM 2151-289. Ya baik, langsung saja kepada pembaca materi, dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 2151-20089. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul penelitian agama. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan, sehingga ia siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan baru. Yang pertama, penemuan dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional merupakan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kedua, metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesaksian sistematis. Selanjutnya yaitu perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Seorang guru besar antropologi di New York University, beliau berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Jadi letak perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan yaitu pada objek yang diteliti. Jika dalam penelitian agama, contohnya tentang penelitian agama Islam, objek yang diteliti antara lain adalah ilmu-ilmu dalam Islam seperti ilmu kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Maka dalam penelitian keagamaan Islam, objek yang diteliti yaitu agamanya sebagai produk instruksi sosial. Secara keseluruhan, baik penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Apabila penelitian agama berkenaan dengan pemikiran atau gagasan, maka metode-metode seperti filsafat, fisiologi adalah pilihan yang tepat. Apabila penelitian agama berkaitan dengan sifat, perilaku agama, maka ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi merupakan metode yang paling tepat digunakan. Sehingga untuk penelitian yang berkenaan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi atau metode-metode ilmu natural yang relevan tepat digunakan. Berdasarkan saran tersebut, maka metode penelitian yang akan kita gunakan dalam satu kegiatan penelitian tidak harus membangun metode baru, tapi cukup meminjam, melanjutkan, atau mengembangkan metodologi yang sudah dibangun oleh para ahli sebelumnya. Model-model penelitian keagamaan.
1. Analisis sejarah. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan ini karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri yang lain. Dalam menggunakan kata historis, sejarawan cenderung menyajikan detail dari situasi sejarah dan eksplanasi tentang sebab akibat dari suatu kejadian. Sedangkan sosiolog lebih tertarik pada persoalan apakah situasi sosial tertentu diikuti oleh situasi sosial yang lain. Sosiolog mencari pola hubungan antara kejadian sosial dan karakteristik agama. 2. Analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah kebudayaan, sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultasi secara umum. Weber dengan kebangkitan kapitalisme melalui kajian agama dan ekonomi di Indonesia, dan ekonomi di India dan Cina. 3. Eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun dalam beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Darley dan Batson melakukan eksperimen di sekolah seminar dengan mengukur pengaruh cerita-cerita dalam Injil terhadap perilaku siswa. 4. Observasi partisipatif. Dengan partisipasi dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Di antara kelebihan penelitian ini adalah kemungkinannya pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Adapun salah satu kelemahannya, keterbatasannya data pada kemampuan observer. 5. Riset, survei, dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel suatu populasi. Sampel dapat merupakan organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Prosedur penelitian dinilai sangat berguna untuk memperlihatkan korelasi dari karakteristik keagamaan tertentu dengan sikap sosial atau atribut keagamaan tertentu. Analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku, khotbah, doktrin maupun deklarasi teks, dan yang lainnya. Umpamanya, sikap kelompok keagamaan dianalisis dari substansi ajaran kelompok tersebut. Baik, terima kasih. Itulah paparan dari kelompok kami. Akan membacakan kesimpulannya. Penelitian agama berarti menetapkan agama sebagai objek penelitian. Perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan terletak pada objek penelitiannya, di mana yang dimaksud di sini adalah bahwa penelitian agama mengkaji agama sebagai doktrin, sedangkan penelitian keagamaan, objek penelitian yang dikaji adalah agama sebagai gejala sosial. Konstruksi teori peneliti agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama, atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaannya. Ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman, model-model pada penelitian keagamaan. Di antaranya adalah analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi, partisipasi, riset, survei, dan statistik dan analisis isi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman kelompok.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.